Pemirsa yang Anda saksikan di layar kaca saat ini adalah parade defile, rangkaian dari parade senja yang dilaksanakan di lapangan upacara di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Dan kita akan berbincang bersama pengamat politik Adi Praitno. Mas Adi Prai, selamat malam. Selamat malam Mbak Vera. Ya, Mas Adi Prai pasti juga menyaksikan ya bagaimana Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden ke-6 yaitu Pak SBY dan juga Presiden ke-7 Pak Jokowi. Dan yang menarik adalah ada sosok Mbak Puan Maharani di samping Pak SBY tadi kita lihat. Dan juga turut menaiki mobil maung bersama-sama walaupun beda mobil maungnya begitu. Tapi bagaimana memaknai ini ketika Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden ataupun presiden terdahulu, apakah kehadiran Mbak Puan ini sebagai perwakilan dari Presiden kelima Ibu Megawati ataukah selaku Ketua DPR RI, Mas Adi Prai? Ya, saya kira dua hal memang tidak bisa dibantah bahwa kebersamaan Prabowo Subianto dengan dua mantan presiden sebelumnya yaitu Jokowi, SBY dan bahkan konon Megawati juga diundang dalam konteks parade senja. Ini kan sebagai bentuk pesan politik bagaimana Prabowo Subianto itu mengedepankan soliditas, persatuan NKRI di atas segala-galanya. Sepertinya Prabowo itu punya satu keyakinan bahwa untuk membangun bangsa yang besar semacam Indonesia itu butuh soliditas dan kolektivitas yang kemudian membutuhkan energi, masukan dan pendapat dari mantan-mantan presiden terdahulu. Inilah yang saya kira sebenarnya bisa menebalkan satu keyakinan di berbagai event-event penting. Prabowo Subianto itu selalu mengundang mantan-mantan presiden. Misalnya dalam konteks peluncuran Danantara kemarin, saya kira publik juga sudah terkonfirmasi bahwa semua mantan presiden, bukan hanya Jokowi dan SBY, Megawati sekalipun juga diundang. Jadi di situ konteksnya ya. Jadi Prabowo itu ingin menunjukkan dirinya sebagai negarawan yang kemudian merangkul semua pihak bahwa persoalan kebangsaan itu adalah persoalan bersama yang kemudian persoalan sektarianisme dan perbedaan politik itu sudah harus mulai dihilangkan setelah Pilpres itu usai. Nah yang kedua, kalau mau jujur, publik melihat sebenarnya kehadiran Puan Maharani bukan hanya sebatas ketua DPR ya, tapi dibaca juga sebagai representasi dari kepentingan politik PDIP. Karena apapun, sosok Puan Maharani itu adalah bagian dari replika dan duplikat politik dari PDIP. Semua orang juga tahu bahwa Puan itu adalah anak ideologis sekaligus juga anak biologis dari terah politiknya Megawati Soekarno Putri. Ini tidak mengherankan sebenarnya kehadiran Puan Maharani ini dianggap sebagai wakil dari kepentingan politik PDIP. Dalam sambutan Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu, ya Prabowo Subianto mengatakan bahwa ada Kim Plus dan ada Kim Plus Plus. Nah, ketika menyebut plusnya dua kali, publik itu kan mengafirmasi itu biasanya ditujukan kepada PDIP. Sekalipun per hari ini tidak ada kader PDIP yang kelihatan menjadi menteri misalnya, tapi pada saat yang bersamaan kan publik melihat bahwa sebenarnya dalam praktek politiknya PDIP itu sudah menyatakan dukungan secara total, ya, secara tuntas kepada Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu misalnya terkonfirmasi dari begitu banyak kebijakan-kebijakan politik Prabowo yang didukung penuh oleh PDIP. Kenaikan PPN 12%, PDIP menjadi partai yang terdepan mendukung Prabowo. Kemudian misalnya soal program makan bergizi gratis, PDIP menjadi program yang terdepan ya mendukung kebijakan itu. Termasuk soal kebijakan terkait dengan efisiensi anggaran, saya kira PDIP juga terdepan dalam memberikan support kepada Prabowo. Jadi publik melihatnya kehadiran Puan itu bukan hanya sebatas ketua DPR, tapi yang paling penting dianggap sebagai representasi dari kepentingan politik PDIP, khususnya untuk menjaga persahabatan, khususnya untuk menjaga bagaimana hubungan politik antara PDIP dengan Gerindra, antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Saya kira di situ konteksnya, Vera. Ya, Mas Adi Prai, kalau kita lihat ada dua momen begitu ya, di mana Presiden Prabowo ini memang mengundang presiden terdahulu. Tapi dua kali itu pula Ibu Megawati tidak hadir begitu pada saat peluncuran Danantara dan saat ini kita lihat pada parade senja. Ada apa sebetulnya dengan Ibu Megawati yang tidak hadir di dua momen penting ini? Ya saya kira itulah yang kemudian
sampai hari ini masih jadi misteri, masih selalu menjadi teka-teki apa yang kemudian membuat ya Megawati Soekarno Putri tidak pernah hadir dalam setiap undangan-undangan penting yang dilakukan oleh Prabowo untuk mempertemukan mantan-mantan presiden terdahulu dalam berbagai event-event strategis. Ya mungkin satu-satunya argumen yang bisa dilacak adalah soal bagaimana memang Megawati itu sampai hari ini masih punya jarak psikologis yang cukup jauh dengan dua mantan presiden terdahulu, yaitu dengan SBY dan dengan Jokowi yang kita tahu memang secara politik sudah berseberangan dengan Mega. Dulu tahunya publik itu tidak akur ya Megawati itu dengan Pak SBY, dan itu juga diakui oleh SBY dalam beberapa wawancaranya yang dilakukan secara terbuka. Kalau bertemu dengan Mega itu cuma sebatas salaman dan selebihnya kekakuan yang selalu muncul. Apalagi dengan Jokowi yang saya kira persoalan perang politiknya, pecah kongsinya ini kan belum ada setahun. Jadi hingga konflik politiknya sampai hari ini belum sepenuhnya mereda. Jadi publik menangkap memang ada persoalan konflik politik yang dianggap sebagai penghambat bagaimana Megawati itu tidak pernah hadir dalam event-event penting, di mana event itu juga menghadirkan mantan presiden terdahulu Jokowi dan SBY. Jadi itu satu-satunya argumen yang ditangkap oleh publik soal bagaimana konflik ya antara Jokowi kemudian dengan Megawati, Megawati dengan SBY menjadi satu barrier yang kemudian sulit rasa-rasanya untuk mempertemukan mantan-mantan presiden sebelumnya. Jadi di situ konteksnya, Vera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.